aku tiroid yang sudah dioperasi di sebelah kiri. Mungkin teman-teman sudah tahu sebelah kiri sudah diangkat tiroidku satu karena ada noda tumor 3 titik di leher. Oke, waktu itu saya dioperasi di 2016 bulan Juli, Juli. Nah, teman-teman, kakak tahu supaya tahu ya kakak-kakak di sini bahwa efeknya itu bukan saat itu yang terjadi. Dia nanti efeknya itu dia mulai terasa di 2019. Nah, itu saya udah mulai rasa ke situ tuh. Nah, AFC kan baru masuk tuh 2019 ya. Nah, itu mulai terasa ke badan saya. Jadi akibat daripada tiroid yang sudah diangkat, kalau kakak boleh tahu, tiroid itu adalah bentuknya kayak kupu-kupu ya di leher. Semua orang pasti punya tiroid itu. Dia ada dekat pita suara. Nah, itu kalau itu terganggu, itu akan mengganggu semua sistem hormon tubuh kita. Karena tiroid itu adalah organ tubuh, ya organ di dalam tubuh kita yang mengatur hormon semua di dalam tubuh, hormon kesuburan, semua hormon lah. Jadi karena sudah diangkat satu, resiko yang saya alami yaitu sudah pasti itulah saya dapat bonus hipokalsemia. Hipokalsemia itu tidak bisa lagi tidak bisa kita tolak karena sudah diangkat satu. Ya, itu memang segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada resiko. Dan di situ saya sempat juga sedih. Kenapa Tuhan? Kenapa saya waktu itu nggak kenal AFC duluan? Kenapa saya harus dioperasi? Ternyata saya searching luar biasa. Hipokalsemia itu yang harus saya alami bahwa kalsium dalam darah saya hanya di bawah 4,4 mg per dl. Normalnya adalah setiap orang dewasa 8,5 sampai 10,5 mg per dl. Bayangkan teman-teman semua, saya separohnya di bawahnya. Jadi hipokalsemia itu ada kan kondisi kadar kalsium dalam darah saya itu rendah. Jadi saya itu sering mengalami apa? Masalah neurogenesis yaitu saraf, dan istilahnya secara medis saya nggak paham bahasanya nih, muskulosketelal itu gangguan di saraf, tulang, sendi, tulang-tulang saya, tulang-tulang rawan semua itu terganggu. Supaya tahu saat ini ya, saya alami sekarang adalah saya tuh nyeri tahu di mana? Bukan masalah nyeri aja, kram di mulut kebas. Ujung jari di sini kebas, kaki kebas. Persendian sendi di betis kalau kita ngejang begini pagi ketarik ototnya. Wah, itu luar biasa. Saya itu jadi kayak aduh Tuhan, ini apa yang harus saya lakukan? Saya user setahun itu dari 2022 sampai 2023 tuh saya user. Ternyata selama kita user itu bukan kita nggak boleh hanya sebagai user, tapi kita harus melakukan perbaikan untuk diri. Apa yang harus kita lakukan? Kita perlu vitamin D. Vitamin D kita itu kan pengaruh karena tadi saraf-saraf kita terganggu. Jadi di sini kita nggak semata-mata harus konsumsi AFC. Tidak, teman-teman. Kita tetap harus menjaga pola makan, olahraga, pikiran. Kan itu yang paling gampang memicu dalam tubuh kita itu. Pikiran. Tambah lagi kita nggak menjaga makan. Udah, nggak olahraga. Orang yang sudah mengalami hipokalsemia, yang sudah pernah dioperasi tiroidnya, pasti apa yang dialami saya, pasti dialaminya. Jadi caranya di sini saya itu, saya melakukan olahraga, jalan pagi, makan vitamin D. Terus makanan pun saya harus jaga, sayur-sayuran, tahu tempe, tapi jangan tempe yang digoreng kering-kering. Ya kakak sini tuh udah hilang vitaminnya yang perlu kita buat tubuh itu, kacang kedelainya itu udah kurang ya, kacang-kacangan, tapi bukan kacang goreng ya kakak semua. Itu almond, chia seed itu, kalau tahu chia seed. Nah, di sini juga
Ternyata bukan hanya itu saja yang harus saya lakukan, saya juga harus menutrisi tubuh saya. Apa yang saya perlukan adalah saya konsumsi 3 Subarashi, Utsukushi, Hikari. Dalam sebulan aku memakai itu sebanyak 5 eh 5 box. 2 Suba, 2 Utsu, 1 Hikari. Itu saya konsumsi. Karena apa? Karena sudah terlalu banyak kerusakan di dalam tubuhku karena hipokalsemia tadi, gitu loh. Jadi di sini gimana saya berusaha untuk sehat. Saya nggak memikirkan duitnya dulu, tapi saya sehat. Dengan saya sehat, saya bisa menjalankan AFC ini, saya bisa sharing ke orang. Puji Tuhannya saya sharing ke orang dan yang saya sharing itu closing semua gitu loh. Dengan saya menceritakan apa yang saya alami. Dan rata-rata yang saya sharing itu rata-rata orang tumor, orang cancer, orang tiroid yang sudah mengalami apa tiroidnya sudah tumor-tumor semua ya. Puji Tuhan dan itu tertolong. Karena apa? Saya selalu membawa ini loh saya yang sudah mengalami. Jangan sampai kalian kalian lebih sayang uang kalian daripada diri kalian. Nah, kalau memang kalian sayang uang kalian, kalian sayang diri kalian, kalian lakukan, kerjakan AFC ini. Kita bukan dagang dijual, ayo AFC, bukan. Ceritakan. Jangan lupa kita untuk memposting terus. Saya memposting. Bahkan saya saat ini, kondisi saya ini, saya ceritakan sama teman-teman saya. Di sini, saya tuh nggak pernah malu. Dibilang orang, aduh pengacar jual obat, saya nggak peduli. Saya ceritakan sehat saya. Nah, tadi Ko Along juga pernah bertanya, kenapa Kak Rista mau bergabung di AFC? Karena saya lihat ternyata teman-teman pengacara itu banyak yang penyakitan. Nah, di sinilah gunanya saya, orang AFC, ya, yang tahu tentang artinya kesehatan, saya sharing ke mereka. Mungkin saya lihat ya teman-teman saya tuh emasnya tebel-tebel. Wow, saya lihat wah keren. Saya nggak mau pakai kayak mereka. Saya mah biasa-biasa aja. Tapi ingat, Le, emas kau nggak kau bawa mati. Saya bilang. Tapi kesehatan kau itu sampai kau mati. Ah, tapi kalau kau lebih sayang uang kau, ya silakan. Ini kesehatan ini penting. Nah, saya nggak masalah. Itu saya bagi aja brosur, saya bagi brosur, saya cerita. Pokoknya saya cerita. Mereka udah ketawa aja nggak masalah. Karena saya lihat diri saya, hipokalsemia saya yang saya alami itu nggak enak loh kakak semua. Ingat kita harus jaga kesehatan. Jangan anggap sepele. Kita jangan hanya jual atau mengatakan AFC ini bagus. Kalau kita nggak konsumsi percuma saya bilang. Karena saya udah alami sendiri. Percuma, kamu juga harus konsumsi buat kamu sehat. Kayak mana lah kita mau cerita sama orang, pakai AFC begini regenerasi sel lah kau sendiri penyakitan katanya. Coba. Kau sendiri muka kau udah kelihatan tua. Mana konsumsi apa ya kau ya katanya bikin mempercantik diri? Enggak. Jadi di sini teman-teman saya juga melihat saya, ih kamu udah bekas operasi. Saya tuh 5 kali operasi loh, teman-teman. 3 kali operasi sesar, yang ketiga itu bonusnya kantong kemih sobek. Leher sudah 4 kali. Saya ada saraf kejepit karena hipokalsemia itu tadi. Kan sendi-sendi saya, sistem otot saya itu terganggu. Ya. Terus belum lagi saya saraf kejepit di leher, saraf tegang di leher. Tapi kenapa? Di sini saya mau gitu tuh, ya saya mau sehat gitu. Bahkan teman-teman saya nggak tahu, lu umur berapa sih? Tanggal 26 ini saya ulang tahun loh Kak, teman-teman 26 Oktober. Jadi saya bilang itu, kamu nggak kelihatan 26. Apa yang saya bilang? Puji Tuhan, saya nggak kelihatan 54 ya? Enggak katanya. Kamu awet muda, puji Tuhan. Saya bilang. Pertama saya bilang puji Tuhan dulu. Kedua, AFC. Ah, kamu AFC mulu. Iya, saya tertolong dari AFC. Ya memang satu, pola makan saya jaga ya kakak semua. Saya kalau makan gorengan itu saya lihat-lihat dulu. Gorengannya beli di mana, minyaknya kayak mana. Lebih baik saya bikin gorengan di luar. Itu pun kalau saya bikin gorengan, saya cuma makan satu saja. Saya jaga mulut. Makanya di sini kita harus apa? Pola hidup sehat, olahraga, ya. Kalau ada matahari itu jemur tuh badan, ya. Bukan kasur aja yang dijemur, jemur tuh badan, ya. Makan itu harus kita rem mulut kita. Mana yang perlu dimakan asal bukan kenyang, tapi bagaimana asal tubuh saya sehat. Ingat itu kakak di sini ya, semua yang sudah
sudah ada gejala di leher-leher ya, ada bengkak-bengkak, itu harus hati-hati. Karena apa? Biasanya orang yang menyerang tiroid itu biasanya perempuan yang paling banyak. Yang sudah di atas 40 tahun ke atas dan terutama ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan. Rupanya zaman sekarang bukan ibu-ibu yang sudah melahirkan, remaja pun sudah kena tiroid, anak-anak pun sudah tiroid. Kenapa? Di sini karena sudah rusaknya apa? Udara kita radikal bebas, makanannya dikonsumsi sudah semua semprot-semprot, ayam sudah suntik-suntik, gimana kita mau sehat? Makanya di sini kita ya kakak semua, kita yang sudah tahu tentang kesehatan, cobalah kita juga memberi edukasi baik kepada diri kita sendiri, baik kepada teman kita sendiri. Kita jangan egois untuk kita saja. Saya punya misi, saya harus bisa menolong sesama saya. Bukan hanya bisa menangani kasus orang, tapi saya juga bisa menangani orang supaya orang tuh boleh sehat. Walaupun saya dibilang pengacara jual obat, saya nggak peduli. Saya mau orang itu juga sehat, bukan masalah karena uangnya, bukan karena karena apa namanya saya dapat bonus, enggak. Gloria tahu berapa sih bonus saya? Tapi saya itu berjuang terus di sini, enggak peduli saya. Pokoknya saya harus sehatkan orang dan sehatkan diri saya. Jangan pelit untuk konsumsi AFC diri kita sendiri ya kakak semua. Ingat itu, ingat itu. Kesehatan tuh mahal, sebelum kau membayar kesehatan tuh mahal, makanya kamu harus jaga kesehatan sebelum bayar mahal. Itu testimoni dari saya ya kakak semua ya. Semoga bermanfaat. Cukup saya yang sudah mengalami, yang sudah dioperasi, bagaimana pentingnya kesehatan itu dan saya harus bayar mahal untuk kesehatan saya. Terima kasih Kak Astrid, itu yang dari bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ya Ketua Gloria mau nyampaikan juga. Ya, terima kasih. Kita panggil siapa dulu lah?